Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan mendatangi satu sekolah di ujung timurnya Jakarta Timur, yaitu SMP Negeri 234. Wah, jadi berurut ya. 234 Jakarta Timur. Nah, ini baru menggelar tatap muka, yaitu per 4 Oktober. Berarti sudah baru tahap yang ketiga. Nah, seperti apa penyiapan mereka, seperti apa juga pelaksanaan pembelajaran tatap muka, kita akan mendatangi sekolah ini. Letaknya di Cakung, Jakarta Timur ya. Nah, sampai ketemu lagi di lokasi, tapi jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera bunyikan loncengnya. Ikuti terus ya video ini. Sampai ketemu lagi di lokasi. Hai guys, saat ini saya sudah berada di SMP Negeri 234 Jakarta Timur. Saya akan melakukan pengawasan pembelajaran tatap muka di sekolah ini. Sekolah ini berada di Jalan Cempaka 5, Cakung Timur, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. SMP Negeri 234 sebenarnya baru melaksanakan pembelajaran tatap muka tepatnya Oktober tahun 2021. Sekolah sudah mulai menyiapkan infrastruktur adaptasi kebiasaan baru di satuan pendidikan, seperti menambah jumlah wastafel, menyiapkan ruang isolasi sementara, mengatur jaga jarak di ruang-ruang kelas, di lapangan sekolah, saat antrian penjemputan siswa, dan ada tanda-tanda jaga jarak, mulai dari pintu masuk, selasar kelas, dan tangga. Antrian penjemputan pun dilakukan di dalam halaman sekolah, karena jalan masuk gerbang sekolah terlalu sempit, sehingga sulit jaga jarak. Nah, agak unik nih guys, karena di lapangan itu ada papan-papan penanda kelas. Nah, di situ orang tua antri menjemput anak-anaknya. Bagi orang tua yang sudah datang, maka anaknya segera keluar untuk pulang. Nah, kami juga sempat mewawancarai mulai dari siswa, orang tua, guru, dan juga kepala sekolah. Nah, seperti apa hasil wawancaranya? Yuk kita simak guys. Kalau ngajar lebih senang PTM, karena PTM kita dapat secara langsung mentransformasi pengetahuan, dapat melihat dan menilai langsung tentang perkembangan peserta didik. Lebih baik kita tatap muka sebenarnya. Ya, pembelajaran kalau kami sebagai guru tentunya menginginkan yaitu dengan PTM, ya, pertemuan tatap muka. Karena dengan tatap muka tentu saja kita akan bisa mengetahui secara langsung ya kemampuan siswa, dan materi pun bisa berkembang ya. Anak pun bisa mengetahui lebih dalam ya. Karena dengan pertemuan tatap muka tentu saja ya kita bisa mengembangkan ya materi-materi mana yang perlu kita kembangkan lebih mendalam gitu ya. Nah, yang sekiranya memang perlu diperdalam, kita perdalam, dan juga mengetahui siswa yang sudah memahami atau yang belum. Bagi yang belum tentu saja kita akan berikan istilahnya pendalaman lebih daripada yang sudah memahami itu. Nah, kalau dengan BDR ya, tidak tatap muka, tentu saja kita sebagai guru tidak bisa mengetahui siswa mana yang belum memahami ya. Sehingga materi tentu saja tidak bisa tuntas dengan baik ya. Kalau ada siswa terutama yang malas, kita tidak bisa menegur secara langsung. Nah, gitu ya. Kalau dengan tatap muka, nah kita sebagai guru tentu saja akan menegur pada siswa yang mengalami istilahnya malas, tidak mau belajar dengan baik gitu. Nah, jadi tentu saja dimanapun siswa kan ada yang ada yang rajin, ada yang sedang, ada yang kurang. Nah, itu kalau tatap muka kita sangat senangnya itu ya bisa menangani anak yang kurang tadi gitu ya. Nah, gitu. Nah, lalu kemudian materi. Nah, materi itu ya seperti kita ketahui kalau siswa yang malas kan maunya kan ini dari temannya gitu ya. Ngambil dari temannya. Tapi kalau tatap muka ya kami bisa mengetahui bahwa siswa ini untuk mengembangkan
lebih dalam dan memaksa siswa itu untuk berlatih dan berlatih kembali sampai anak itu betul-betul memahami. Gitu. Kita mungkin lebih senangnya PTM. Alasannya kita langsung bertatap muka dengan anak, dengan siswa, kita berinteraksi langsung dengan siswa, kemudian siswa pun bisa mengeluarkan apa yang ada di hatinya. Yang tidak mengerti kita tanyakan langsung di grup, kita ada grup WA, kemudian juga ada, kita kadang Zoom, kita bertanya langsung sama anak-anak, di mana kesulitan mereka, apa halangannya, dan apa kendalanya. PTM. Alasannya? Karena lebih paham. Materinya dijelasinnya secara langsung, jadi lebih paham. PTM, karena lebih bisa mengerti materinya dan bertemu secara langsung dengan guru-gurunya. Saya senangnya anak saya bertatap muka di sekolah dengan secara langsung karena dia bisa menyerapkan materi yang telah dikeluarkan oleh gurunya. Sedangkan kalau JJK jarak jauh di rumah, dia itu kadang-kadang terkendalanya dengan suatu pelajaran tidak mengerti apa yang dia pahami, begitu. Nah, Pak, kan tadi kita udah keliling nih ya. Terus sebenarnya kalau dari sisi anak-anak, tadi Bapak mengatakan bahwa 98% murid Bapak tuh disetujui untuk masuk pembelajaran tatap muka oleh orang tua ya. Ya, betul. Berarti hanya sekitar 2% ya. Ya. Nah, alasannya 2% itu apa, Pak? Ya, memang betul Bu, anak kami yang sudah diizinkan oleh orang tua mereka untuk tatap muka itu 98% Bu. Jadi hanya sedikit sekali ya, yaitu hanya 2% yang tidak diizinkan. Ini alasannya karena masih ada sedikit kekhawatiran orang tua Bu ya untuk tatap muka. Kemudian juga atau ada komorbid gitu, penyakit bawaan? Sedikit sekali Bu, mungkin ada tapi hanya 1-2 anak saja. Rata-rata mereka mungkin belum vaksin dan mungkin masih ada semacam kekhawatiran tadi Bu, atau masih ada karena masih banyak kasus gitu ya, sehingga iya, orang tua belum mengizinkan gitu ya. Iya Bu. Nah Pak, kalau kemudian dari sisi ini kan berarti udah masuk dari tanggal 4 Oktober ya? Iya betul. Nah itu kalau ngelihat reaksi murid-murid sebenarnya mereka gimana menurut Bapak? Lebih suka PJJ apa PTM sih? Iya, mereka lebih suka PTM tentunya Bu. Ya alasannya mereka akan bertemu dengan teman-temannya, akan bertemu dengan bapak ibu gurunya. Mereka istilahnya juga kalau selama ini PJJ kan sudah setahun lebih ya Bu ya. Itu mereka juga ada kejenuhan begitu Bu. Dengan ketemu teman-temannya mereka akan lebih senang, lebih bersemangat. Dan untuk belajar juga mereka seandainya ada yang kurang paham bisa langsung bertanya itu ya. Bu ya. Kalau guru-guru sendiri gimana Pak? Dia lebih suka PTM apa PJJ menurut amatan Bapak? Ya menurut pengamatan kami teman-teman guru juga lebih suka PTM Bu. Iya. Karena apa Pak? Apa karena secara karakter lebih kelihatan ya karakter anak-anak atau gimana? Iya betul Bu, karena kalau PJJ sepertinya guru kurang bisa mengontrol anak ya. Tapi kalau PTM guru bisa langsung bisa melihat kegiatan anak, belajar anak di kelas seperti apa, sehingga kalau ada anak misalnya yang kurang semangat belajarnya bisa dimotivasi. Kalau anak yang tugasnya mungkin tidak dikerjakan dengan baik, guru bisa langsung memperingatkan ya. Jadi malas sama rajinnya kelihatan juga ya Pak? Iya, malas rajinnya kelihatan juga dan juga bisa menyampaikan semacam untuk pembinaan karakter secara langsung Bu kalau tatap muka. Iya. Kalau tatap muka ya. Iya. Nah kalau misalnya harapan nih Pak, harapan Bapak sendiri sebagai kepala sekolah terkait dengan PTM apa nih? Iya, harapan kami untuk PTM ini ya mudah-mudahan teman-teman guru bisa memanfaatkannya dengan baik dan dengan demikian juga hasil belajar lebih meningkat Bu tentunya. Kualitas pembelajaran lebih meningkat sehingga yang selama ini ada istilah learning loss Bu ya bisa dikejar melalui PTM ini. Dan harapan kami sih mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan PTM juga nanti bisa ditingkatkan menjadi pembelajaran yang lebih
seperti dulu lagi Bu, ya istilahnya lebih normal lagi lah seperti dulu begitu Bu. Lebih baik lagi maksud saya. Semoga ya, dan nggak ada kendala ya Pak selama ini. Tidak ada kendala Bu, ya? Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Bu. Iya. Cuma karena memang sempit ya Pak untuk masuk ke sekolah, kayaknya memang terpaksa penjemputan dilakukan di lapangan ya. Itu gimana itu teknisnya Pak? Begini Bu, kita intinya kan untuk selalu menjaga protokol kesehatan Bu ya. Maka ketika anak-anak diantarkan oleh orang tuanya datang ke sekolah, kami sudah membuat titik penurunan anak Bu, atau anak di drop agak sedikit jauh dengan pintu gerbang dengan harapan biar nggak ada kerumunan tidak ada kerumunan. Dan ketika orang tua menjemput juga, kami sudah bagi itu Bu, penjemputan untuk kelas 9, orang tua kelas 9 satu misalnya ada di sini, kelas 92 ada di sini, sehingga tidak terjadi kerumunan begitu. Oh, yang Bapak pasang di lapangan itu ya, jadi ada tanda kelas, nanti anak-anak berdiri di situ ya? Kan biasanya orang tua sudah datang duluan Bu ya. Nah, orang tua kami arahkan di situ, begitu anaknya keluar, sudah melihat orang tuanya langsung langsung. Oh, tidak ada panggilan, pokoknya lihat ada orang tuanya mendekati, begitu iya, langsung pulang. Gitu. Oke. Iya. Oke, demikian ya. Ini memang datang ke sekolah ini tadi ya jalannya memang agak sempit ya. Jadi kita mesti bergantian, dan ini kiri kanannya depannya sekolah persis tuh rumah-rumah penduduk. Jadi memang kecil banget gitu. Jadi betul kepala sekolah kalau kemudian nganternya sampai ke situ, apalagi mobil, pasti akan sangat crowded gitu ya, dan terjadilah kerumunan. Nah, untuk mencegah itu maka menurunkan anaknya pada posisi yang jauh, tapi ketika pulang tadi kepala sekolah bilang boleh masuk ke lapangan ya, karena memang lapangannya luas. Nah, agar tidak ada antrian gitu ya dan lebih nyaman, maka dilakukannya di lapangan ya. Oke, demikian video obrolan kita ya dengan SMP Negeri 234. Sebenarnya sih kesini tuh karena ada guru Bapak ya, Pak Idris yang kemudian meminta, karena saya udah keliling kemana-mana gitu, terus dia bilang, kok Bu Retno nggak nengok sekolahan saya gitu ya, nggak terlalu jauh sebenarnya dari rumah saya Kelapa Gading Pak. Oh iya. Dan dulu saya pernah jadi kepala sekolah di SMA 76 Cakung juga. Oh iya. Gitu ya, jadi memang lingkungan ini ya, sekarang sih jalannya udah jadi ya Pak, jadi sebenarnya sudah jauh lebih nyaman ya. Memang beragam ya sekolah di DKI, dan ini tadi Bapak bilang sekolah ini berada di Jakarta Timur tapi posisinya paling timur gitu ya. Oke, demikian hasil obrolan kita. Jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe ya. Bagi yang belum subscribe, segera bunyikan loncengnya agar bisa mengupdate video-video menarik lainnya bertema pendidikan dan anak. Oke, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kapsen.